Ambil. Oh iya ini. Oh mantap. Pengertian teks eksposisi itu apa? Ada yang berani? Nanti dapat nilai yang poin. Coba masih ingat pengertian dari teks eksposisi itu apa? Yang berani? Cuma tangannya, tuliskan namanya nanti dapat poin nilai buat nilai. Yang berani menyebutkan pengertian dari teks eksposisi apa namanya? Alfiah, coba kenapa itu pengertian eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks transkripsi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Nah, jadi teks eksposisi itu suatu pemberitahuan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya ya. Ingat ya, ada fakta, ingat ada fakta sebenarnya meskipun ada pendapat ya. Nanti tesis dua rangkaian argumen pendekatan dua. Tesis itu apa? Pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan sendiri secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Isu itu apa? Itu tadi pengenalan isu. Kenalkan nama saya isu. Nanti pengenalan isu. Apa itu isu itu? Isu itu adalah masalah. Soalnya apa? Masalah apa? Punya uang. Ya itu masalah kan? Ya. Pokoknya tesis itu adalah pengenalan isu atau pengenalan sebuah masalah. Ya, pendapat atau pengenalan dari sebuah masalah tersebut. Misalkan kita akan membahas tentang masalah apa? Itu bisa disebut dengan pengenalan isu yang berkaitan dengan apa? Yang kedua, rangkaian argumen itu apa? Jadi argumen itu apa? Pendapat, tapi harus disertai dengan ya kan argumen itu fakta, argumen itu kan pendapat harus disertai dengan fakta. Jadi argumen itu sebuah pendapat tetapi harus berdasarkan dengan fakta. Untuk apa fakta itu? Untuk memperkuat untuk memperkuat dengan tesis juga gitu ya. Jadi selain pendapat kita harus berdasarkan dengan fakta agar si tesis ini tuh bisa diperkuat oleh argumen. Itu paham di sini? Nah, yang ketiga penegasan ulang. Secara ringkas atau kita sebutnya kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu dari pembahasan yang telah kita buat itu kita simpulkan di akhir. Jadi bukan ditulis ulang lagi, bukan penegasan itu bukan ditulis ulang lagi dari awal gitu ya, tapi dibuat disimpulkan gitu ya. Jadi kita kalian sudah membahas tentang sampah, terus pendapat tentang sampah di sini bukan diulang lagi, tapi dibuat kesimpulannya gitu ya. Paham di sini? Baik, kita lanjut ke materi kaidah kebahasaan. Coba ada buku kaidah ketiga. Empat. Ya, pertama itu ada kata teknis, kedua itu ada fungsi kausalitas, ketiga itu ada kata kerja mental, keempat ada kata penunjukan, kelima kata-kata persuasif. Nah, kita bahas yang pertama.
kata teknis atau istilah. Kita bisa sebut kata teknis itu atau istilah. Jadi kata teknis itu bisa disebut kata istilah. Adalah kata-kata yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang tertentu, atau kita bisa disebut makna kamus. Contoh, misalnya kita akan membahas topik tentang hutan. Pasti kita di dalamnya akan membahas apa? Membahas hutan. Jadi topiknya tentang hutan, pasti di dalamnya akan membahas tentang hutan. Seperti ini ada penebangan liar, ada kebakaran hutan, ada hutan lindung, ada hutan alam, ada sektor kehutanan. Jadi pokoknya kalau kita membahas topik alam pasti hutan, pasti di dalamnya tentang kehutanan, gitu ya. Kalau kita membahas tentang kedokteran, membahas tentang kesehatan, ya bukan tentang hutan kan ya pasti harus tentang kedokteran juga. Jadi paham? Konjungsi kausalitas. Jadi kata konjungsi itu apa? Saya tahu konjungsi. Ya. Konjungsi itu apa? Ini ada kata menghubungkan. Ingat, konjungsi itu menghubungkan, seperti aku dan kamu ya. Paling berhubungan. Konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Nah, contoh dari kata konjungsi itu ada karena, akibat, bila, kalau, oleh karena itu, kemudian, sebaliknya, namun, pada akhirnya, sebelum itu, jika, agar, oleh sebab itu, dan demikian. Nah, jadi ketika ada kata-kata ini bisa disebut konjungsi atau kata penghubung. Contohnya, pembelajaran tatap muka sudah berlangsung karena pandemi COVID-19 terkendali. Kata konjungsinya apa? Sudah dibuat ini kelihatan karena. Nah di sini yang mana kata? Di sini bedanya di sini, tapi kalimatnya sama. Tapi si konjungsinya itu berbeda, tapi maknanya sama. Karena kata penghubung di sini meskipun kalimatnya sama, tapi di sini konjungsinya berbeda, itu maknanya tetap sama. Karena yang disampaikannya juga tujuannya kepada apa yang akan disampaikan. Contohnya, pembelajaran tatap muka sudah berlangsung karena pandemi COVID-19 sudah terkendali. Maksudnya, ketika COVID-19 sudah terkendali, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan, gitu ya maksudnya. Nah, kalau di situ juga sama, kasus pandemi COVID-19 sudah terkendali. Karena si COVID-19 sudah terkendali, pembelajaran tatap muka itu tetap berlangsung. Jadi sama meskipun si konjungsinya itu berbeda. Paham di sini? Kita kata kerja mental ya, mental gitu. Atau dikenal dengan verbal tingkah laku, ialah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, jadi kata kerja ini tuh bisa disebut kata kerja yang menyatakan suatu respon. Contohnya ada menduga, berasumsi, menyetujui, berpendapat, menyimpulkan, diharapkan, memperkirakan. Contohnya, misalnya di sini ada yang tidak hadir. Siapa? Maudi dan misalnya nih Maudi tidak hadir. Bapak menduga karena sakit. Itu kan menduga nih, menduga. Itu kan kita merespon, menyatakan suatu respon, menduga. Dan itu bisa disebut kata kerja. Nah, contoh lainnya, nih, para siswa menyetujui hasil musyawarah pemilihan ketua OSIS periode 2021-2022. Nah, ini ada kata kerja mentalnya nih, menyetujui. Maksudnya kenapa? Kata kerja menyetujui tersebut merupakan sikap. Nah, sikap kita itu dari setiap suatu tindakan. Nah, ketika kita ada pemilihan, kayak di sini ada pemilihan, kita itu voting gitu ya. Itu kan pasti ada tindak lanjutnya gitu. Ada kita tuh menyetujui kayak musyawarah, atau kan musyawarah itu kan menyetujui. Nah, itu ada tindakan, ada respon dari kita. Paham di sini? Kita lanjut. Kata perwujudan, bukan perojokan. Kata kerja perwujudan ini atau kata ambil, atau asalnya rujuk. Kata rujukan berarti mengacu ya, mengacu kepada suatu hal atau untuk mencari tahu lebih lanjut, ya, keterangan lebih lanjut.
contohnya ada berdasarkan data, merujuk pada pendapat, hal ini berarti, hal itu berarti, hal tersebut berarti. Contohnya bisa kalian lihat di buku misalnya, kalau kalian membaca buku di perpus, misalnya ada pengertian tentang teks eksposisi, merujuk pada pendapat para ahli. Nah, kalau suka menemukan itu bisa disebut kata rujukan, jadi mengacu gitu ya. Misalnya merujuk pada pendapat saya bahwa Maudi sedang sakit, itu bisa disebut kata rujukan atau mengacu gitu ya, untuk mengetahui hal lebih lanjut. Itu paham? Nah, yang terakhir ini kata kerja persuasif. Tahu masih ingat kata persuasif itu apa? Ayo, yang masih ingat? Yang waktu dulunya kemarin kita ngebahas tentang resiklan, ada kata persuasif kan? Itu apa sih kata persuasif? Mengajak, membujuk, ya, merayu, ya. Itu kan seperti kita melihat kalau di iklan kan, suka saya lah beli produk ini bagus, kan mengajak. Contoh misalnya, di sini ada kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, mari, harus. Nah, coba Bapak makanya kalian harus membawa bekal dari rumah. Itu ajakan bukan? Persuasif bukan? Ya, karena mengajak untuk membawa bekal kan? Itu disebut kata persuasif atau mengajak. Nah, selain dari kata persuasif, terdapat kata denotatif. Dan tahu kata denotatif itu apa? Yo, kata denotatif. Cuma denotatif. Denotatif. Ya, pokoknya kata denotatif itu bisa disebut makna yang sebenarnya. Contoh misal di dalam kata denotatif itu dibagi dua ya. Ada denotasi, ada konotasi. Kalau denotasi itu yang sebenarnya, kalau yang konotasi itu kebalikannya, berarti yang bukan sebenarnya. Contoh, misal apa namanya? Anissa. Rumah dari mana? Cigugur, misalnya. Di desa Cigugur terdapat wanita cantik bernama Anissa. Dia disebut sebagai bunga desa. Kata dia disebut sebagai bunga desa. Terus kalimat kedua, bunga mawar itu sangat indah. Nah, mana yang kata denotasi, mana yang konotasi? Yang kalimat pertama atau yang kedua? Yang denotasi apa? Yang mana? Yang pertama yang Anissa adalah bunga desa, yang kedua bunga mawar itu sangat indah. Mana yang denotasi? Kedua nomor satu. Ayo. Denotasi itu sebenarnya, konotasi itu tidak sebenarnya. Ayo, yang denotasi yang sebenarnya kan yang mana? Kalimat satu atau kalimat dua? Dua. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya yang ingat kalimat kedua itu membahas tentang bunga mawar itu sangat indah. Yang pertama, bunga Anissa adalah wanita cantik, bisa disebut dengan bunga desa. Tapi kan ada sama-sama nama bunga, yang kedua bunga desa, yang satu bunga desa, yang kedua bunga mawar. Kenapa disebut bunga mawar itu denotasi atau makna sebenarnya? Karena mawar itu memang bunga kan? Mawar itu bunga kan? Terus yang pertama bunga desa. Desa itu bunga kan? Bukan. Atau kalau itu artinya apa kalau bunga desa? Bunga desa itu artinya wanita tercantik ya. Jadi meskipun ada kata bunga sama beda maknanya. Jadi bukan sebenarnya kan. Kalau yang bunga mawar itu memang sebenarnya mawar itu memang bunga sebenarnya. Kalau bunga desa itu mengibaratkan bahwa itu wanita cantik gitu ya, membedakan. Paham di sini? 13. Main game? Mau main game? Kita main game ya, biar semangat. Bapak punya game namanya tepuk nyamuk, tahu? Berapa yang ditangkap? Itu. Pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Kenyang?